Selamat datang di 5 segmen tanggapan. Dalam tanggapan selalu ada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Namun selalu ada kasih di sana. Pertanyaan apa dan mengapa adalah pemantik untuk kita sama-sama berpikir dan merenung agar menemukan pencerahan. Dan bagaimana adalah solusi yang coba kami tawarkan. Jadi, ini juga adalah otokritik untuk kami sendiri ya. Karena kritik tanpa solusi adalah polemik dan kritik tanpa kasih adalah pecahan. Niat baik semoga tidak disalahartikan. Maaf ya bila ada yang menyinggungmu. Semoga kita semua tercerahkan. Pertanyaan kedua, apakah etis bila upload foto diri sendiri yang sedang berdoa di YouTube? Kata kunci pertanyaannya adalah foto diri sendiri dan berdoa, yang biasa dijadikan video vertikal itu ya. Jawaban kedua ini untuk memperkuat jawaban pertama juga. Sahabat Katolik saja, bagaimanapun doa adalah ruang pribadi. Mau ditarik seperti apapun, selama doa dilakukan pribadi adalah ruang pribadi. Lain hal kalau sahabat Katolik saja, misal lagi acara bersama lingkungan, kunjungan ke Gua Maria, lalu berdoa bersama dan mendokumentasi doa tersebut, lalu dibagi di channel YouTube lingkungan, atau katakanlah dibagi di channel pribadi. Dan itu biasanya tentu seizin dan sepengetahuan teman-teman lingkungan juga ya. Jadi ini walaupun masih debatable, tapi ini case-nya beda dengan yang pertanyaan nomor 1 ya. Nah, cara mencari jawaban yang lebih jernih, kita bisa mengujinya. Kami sediakan di sini 4 pertanyaan. Apakah ruang pribadimu untuk konsumsi umum? Apakah kamu tidak merasa telah mengeksploitasi dirimu demi konten? Apakah tujuan doamu, cari duit atau bicara kepada Tuhan? Apakah bisa dengar suara Tuhan bila sibuk rekam video? Apakah sahabat Katolik saja ingin ruang pribadinya diketahui orang lain? Namun jangan lupa, Matius 6 ayat 6 mengatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jadi kalau sahabat Katolik saja mengumbarnya di media sosial, bisa jadi nanti upahnya sudah diterima loh. Nah, yang kedua, pertanyaannya untuk mengujinya, apakah kamu tidak merasa telah mengeksploitasi dirimu demi konten? Cara mengetahuinya, apabila kamu merasa baik-baik saja, maka di saat itulah kamu telah mengeksploitasi dirimu. Hal itu terjadi karena kamu terus menormalkannya dengan pikiran sekuler dan alasan yang masuk akal. Misal, sedang nganggur, butuh pemasukan. Terus penghasilan YouTube menggiurkan, dan semua orang melakukannya. Jadi hal ini adalah suatu yang umum, bukan? Jadi kamu juga merasa tidak masalah kalau dirimu dieksploitasi. Tapi perlu diketahui, selain kamu mengeksploitasi dirimu, kamu juga mengeksploitasi kerohanian secara keseluruhan. Dan yang lebih jauh adalah kamu mengeksploitasi Tuhan. Pertanyaan ketiga, apa tujuan doamu sebenarnya? Mau cari duit atau bicara kepada Tuhan? Lalu, apakah itu tidak terkesan pamer? Karena kalau upload foto sendiri yang sedang berdoa, berarti kan sahabat Katolik saja harus menyuruh seseorang caption atau katakanlah pakai tripod, meng-caption sendiri, merekam sendiri. Nah, sementara kamu berdoa, namun pengalaman kami mengurus YouTube, mengupload video, seringkali tidak cukup satu kali take. Harus bisa berkali-kali agar bisa menghasilkan video yang tepat. Entah kadang itu kepalanya kita tidak masuk lah, posisi kurang di tengah lah, suara tidak terdengar lah, dan sebagainya. Jadi berarti kan sahabat Katolik saja harus mengulangi. Berarti harus doa ulang. Atau hanya sekedar untuk bergaya doa.
Kan jadi begitu ya. Lalu doa yang sungguh-sungguh itu yang mana? Ujian yang keempat, apa kamu bisa mendengar suara Tuhan bila repot merekam video? Karena esensi doa kan komunikasi dua arah. Lalu timbul konflik. Ya kalau begitu apa bedanya kalau gereja mengupload umat yang sedang berdoa saat misa? Kan semua umat sedang berdoa. Misa kan juga sebuah ungkapan doa. Hal ini konteks dan kepentingannya jelas berbeda ya. Kalau kita yang upload, konteksnya jelas untuk kepentingan diri kita. Kecuali menyatakan diri akan menyumbangkan seluruh hasil YouTube untuk gereja atau untuk kegiatan sosial dan memberikan buktinya. Sedangkan bila gereja yang upload ya untuk kepentingan gereja dan umat. Konteks gereja upload video misa atau tertangkap umat yang sedang berdoa di misa adalah untuk memberi kesempatan kepada umat yang tidak bisa ikut gereja secara offline. Dan itu merupakan sebuah rangkaian ya. Bukan serta-merta gereja mengcaption orang yang sedang berdoa. Dan juga serta ditunjang dengan sejumlah informasi. Oke, baik sahabat Katolik saja. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dicek ya di tombol di atas. Apakah etis umat menjadikan konten kerohanian sebagai sumber mata pencarian? Nah, ini adalah pembahasan yang kita tunggu-tunggu. Semoga konten ini bermanfaat. Silakan share, like, dan yang paling penting, yuk ikutan memberikan sumbangsi pikiran dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih, berkah dalam.